mulai ya. Oke, kita tunggu dulu ya. Sepertinya Kak Fadilnya salah pencet. Dia ke live dari Zoom ya. Gambar semua gambar, semua ilustrasi yang saya tampilkan nanti ke depan mungkin sekitar 2 kali 50 menit ini itu semuanya berasal dari sini ya. Jadi semuanya peserta bisa membaca lebih lanjut kalau mungkin ada yang kurang sreg atau mungkin ada yang masih ingin informasi lebih lanjut, bisa baca 4 buku ini. Ini saya rekomendasikan khusus untuk topik biologi molekuler ya. Apalagi yang buku yang ini sangat komplit ya, membahas tentang aspek biologi molekuler daripada sel. Kemudian kalau mau yang lebih singkatnya lagi, bisa baca ini ya. Nah, ini semacam guidebook ya untuk yang ingin mengikuti semacam ujian nasional kedokteran. Kalau di US ya, di Amerika itu namanya USMLE, dan ini ada bukunya tersendiri ya. Jadi kalau di apa namanya? Kalau di kedokteran, kalau di kedokteran itu kan ada namanya ujian nasional ya. Nah, kalau kita di Indonesia mungkin biokimia, biologi molekuler tidak masuk sebagai salah satu materi ujian nasional kompetensi dokter, tetapi kalau di Amerika itu masuk ya. Oke, kita masuk ke outline-nya ya. Jadi kita akan membahas proses-proses bagaimana proses transkripsi DNA, setelah itu apa perbedaan transkripsi DNA pada sel eukariot dan sel prokariot, dan bagaimana processing RNA ya. Nanti saya akan jelaskan lebih detail apa itu proses processing-nya. Oke. Nah ini sebagai pengingat lagi, saya akan ulang ini terus selama apa namanya sesi sharing kali ini ya. Jadi kalau kita bicara dogma sentral biologi, maka kita bicara dari DNA ke RNA, dari RNA ke protein. Ya, selalu itu dari DNA ke RNA, dari RNA ke protein. Tidak pernah lepas dari alur informasi tersebut. Nah, kita lihat. Ini adalah untai DNA. DNA itu kan pasti dia double stranded ya. Jadi dia 2 untai ganda di situ. Nah, kalau kita amati karena dia untai ganda, maka dia akan berubah menjadi RNA ya. Jadi dari DNA ke RNA, from DNA to RNA. Nama prosesnya adalah proses transkripsi. Inilah nanti yang akan kita bahas ya. Jadi dari DNA ke RNA itu transkripsi. Sedangkan dari RNA ke asam amino ya, kumpulan dari asam amino namanya adalah protein. Jadi protein itu disusun oleh asam amino ya. Jadi dari RNA ke asam amino ini namanya translasi ya. Jadi inilah dogma sentral biologi. Dari DNA ya. Ini kursor saya kelihatan nggak ya? Kelihatan ya harusnya. Mungkin bisa diganti ke pointer, Kak. Oh iya, oke. Ini kelihatan ya. Oke. Oke, jadi dari DNA ke RNA itu namanya adalah transkripsi, dan dari RNA ke protein namanya translasi. Inilah 2 yang akan kita bahas selama 2 kali 50 menit ke depan ya. Oke. Nah, sekarang saya mau menjelaskan tentang apa sih sebenarnya transkripsi itu. Kemarin mungkin Dokter Diandra sudah menjelaskan dengan baik tentang replikasi. Jadi kemarin di pendahuluan replikasi itu sama dengan fotokopi DNA. Jadi kalau kita mau menyalin DNA, memperbanyak kopi daripada memperbanyak kopi daripada DNA, maka tentu kita harus melakukan proses replikasi. Ya, jadi itu tujuan replikasi, mengcopy DNA. Nah, sedangkan transkripsi per definisi adalah merubah untai DNA menjadi RNA. Ya, itu tujuan transkripsi. Jadi kemarin replikasi tujuannya memperbanyak DNA. Sekarang DNA yang sudah diperbanyak itu kita mau rubah jadi RNA. Nah, itu
yang kita sebut sebagai proses transkripsi. Nah, kemudian sebelum melangkah ke proses transkripsi, prosesnya tidak terlalu ribet seperti proses replikasi. Ya, kalau replikasi kita bicara banyak enzim, banyak protein. Mulai dari helikase, helikase datang memotong untai ganda, kemudian single stranded binding protein, kemudian datang untuk mencegah terjadinya ikatan kembali, ya, ribon. Kemudian setelah itu dilanjutkan dengan datangnya DNA topoisomerase dan lain-lainnya, ya. Tetapi kalau kita bicara DNA transkripsi, cukup satu enzim saja. Ini enaknya, makanya saya dikasih transkripsi karena simple, ya. Nah, jadi transkripsi itu kita cuma menggunakan RNA polimerase, ya. Jadi ingat itu baik-baik. Jadi kita cuma pakai RNA polimerase. Oke. Sesuai namanya, polimerase itu artinya polimerisasi, ya. Jadi dia yang akan mensintesis kita punya RNA. Oke. Nah, kemudian bentar ya, bentar 1 menit. Oke, kita lanjut ya. Oke, kita lanjut. Ya, jadi hanya satu enzim namanya RNA polimerase. Kemarin yang mensintesis DNA adalah DNA polimerase. Sekarang yang berperan dalam transkripsi DNA, karena tadi di awal saya sebut transkripsi DNA itu adalah merubah DNA menjadi RNA. Artinya apa? Merubah DNA menjadi RNA sama saja dengan mensintesis atau membuat RNA. Oke, makanya nama enzimnya adalah RNA polimerase. Oke, seperti itu. Nah, ini mengulang lagi dogma sentral, ya. Jadi dari DNA, ya, dari DNA ke DNA itu namanya replikasi. Dari DNA ke RNA namanya transkripsi, ya. Nama lainnya adalah sintesis RNA. Kemudian dari RNA ke protein namanya translasi, ya. Nah, sekarang kita lihat gambar ini, ya. Sekarang kita lihat gambar ini. Nah, ini adalah organisasi daripada DNA. Jadi selalu kita singgung, kalau kita bicara transkripsi selalu kita singgung dua. Ini promotor dan terminator. Ya, jadi ada promotor, ada terminator. Apa maksudnya promotor? Jadi ini adalah promotor, ya, yang warna hijau ini. Kemudian terminator ini yang warna pink. Setiap promotor dan terminator pasti mengapit satu gen. Itu aturannya, ya. Jadi letaknya promotor, gen, promotor, gen, terminator, ya. Promotor, gen, terminator, ya. Ini juga lagi promotor, gen, terminator. Jadi selalu aturannya seperti itu. Promotor, gen, terminator. Oke? Nah, apa fungsi daripada promotor? Sesuai namanya, promotor, pengawal, ya. Jadi promotor itu adalah lokasi di mana RNA polimerase akan duduk pertama kali. Ingat lagi fungsinya RNA polimerase itu adalah mensintesis RNA, ya. Jadi dia akan duduk pertama kali di promotor. Ini adalah start point-nya, ya. Jadi dia akan duduk di promotor, kemudian dia akan bergerak, ya. Di sini sesuai dengan arah tanda panah di sini, dia akan bergerak. Jadi dari promotor dia akan bergerak sampai kepada terminator. Apa itu terminator? Terminator sesuai dengan namanya, pengakhiran, ya, yang mengakhiri. Jadi ketika RNA polimerase sudah sampai di terminator, ya, maka proses transkripsi selesai. Oke, seperti itu. Ya, mudah-mudahan paham. Jadi dari promotor ke terminator selalu seperti itu. Nah, ini adalah susunan gen kita manusia, ya. Nanti beda lagi pada sel organisme prokariot, ya, seperti bakteri. Itu nanti beda. Nanti kita bahas apa perbedaan antara eukariot dan prokariot. Oke?
Nah, sekarang ini adalah overview gambaran besar mengenai proses transkripsi. Jadi semua proses dogma sentral biologi, mulai dari replikasi, transkripsi, dan sebentar kita akan bahas tentang translasi, itu semuanya hanya melibatkan 3 proses ini. Jadi tidak usah pusing banyak yang dihafal. Mau ujian misalnya, mau ujian blok bagi yang mahasiswa kedokteran, ya selalu pasti inisiasi, elongasi, dan terminasi, selalu, tidak pernah tidak. Selalu proses transkripsi itu bergerak dari inisiasi pengawalan, elongasi pemanjangan, dan terminasi atau pengakhiran, selalu seperti itu. Oke, semua untuk semua proses replikasi, transkripsi, dan translasi. Oke. Nah, apa yang terjadi pada proses initiation? Sesuai namanya, initiation kan artinya pengawalan, ya, mengawali. Jadi pada proses awalnya, ya, pada proses awalnya RNAP atau RNA polimerase, ya, enzim yang tadi saya katakan di awal sebagai enzim yang bertanggung jawab terhadap proses pembuatan RNA atau sintesis RNA, dia itu akan duduk, ya, akan duduk di promoter regions, ya. Jadi dia akan duduk di promoter region. Jadi dia mencari dulu, ya, locates, dia mencari dulu gen mana yang akan dia transkripsikan, gen mana yang akan dia rubah menjadi RNA. Oke. Nah, ketika dia sudah dapat, maka dia akan cari bagian promotornya. Oh, di mana nih bagian promotornya? Nah, kalau dia sudah dapat, langsung dia duduk. Nah, setelah dia duduk, apa yang terjadi? Masuk ke proses kedua, yaitu proses elongasi. Apa itu proses elongasi? Proses pemanjangan. Ya, jadi nanti akan terjadi proses pemanjangan seperti itu, ya. Nah, ketika terjadi proses pemanjangan atau elongasi, apa yang terjadi di situ? RNA polimerase itu akan mensintesis RNA, ya. Dia akan mensintesis RNA dari arah 5 ke 3, sama seperti sama seperti replikasi, ya. Pada saat replikasi, ya, kita kan kemarin bicara replikasi. DNA polimerase itu mereplikasi DNA selalu dari arah 5 ke 3. Oke, sama juga seperti ini, ya. Transkripsi juga arah 5 ke 3. Translasi juga arah 5 ke 3. Jadi aturannya sama. Ya, jadi tidak perlu tidak perlu tidak perlu kita sampai bentar, ya. Oke, jadi kita tidak perlu kita menghafal terlalu banyak aturan, cukup satu, bahwa proses dogma sentral selalu berlangsung dari arah 5 ke 3. Entah itu kita bicara tentang replikasi, entah itu kita bicara tentang transkripsi, ataupun kita bicara tentang translasi. Ya, jadi selalu sama prosesnya. Kemudian setelah elongasi terjadi, maka diakhirilah proses tersebut, ya. Diakhirilah proses tersebut. Nah, bagaimana apa yang terjadi pada proses akhir ini? Transkripsi berakhir, ya. Termination ini, proses ini terjadi pada terminator, ya. Kalau saya kembali lagi ke belakang, nah ini di promotor terjadi inisiasi, ya, proses inisiasi. Kemudian di daerah gen ini akan terjadi proses apa yang kita sebut dengan elongasi. Kemudian di daerah terminator ini akan ada terminasi. Oke, selalu seperti itu aturannya. Oke. Seperti inilah modelnya, ya. Jadi di sini ada promotor, ya. Kemudian di sini ada terminator di sini. Daerah antara promotor dan terminator itu adalah daerah yang akan ditranskripsikan, ya. Istilahnya adalah gen. Oke. Nah, kemudian ini sebenarnya materi SMA, tapi kadang-kadang juga kita bingung, guru-guru juga di SMA juga lebih-lebih bingung juga kebanyakan, ya. Nah, coba kita lihat ini. Selalu kan kalau zamannya saya ujian nasional ini soal dapat, ya.
untai sense, untai antisense, ya, untai codon, antikodon dan lain sebagainya, ya. Nah, ini yang banyak bingung sebenarnya, ya. Jadi pada proses transkripsi beda dengan replikasi. Kalau replikasi DNA itu kan 2 strand, ya. Double stranded, sorry. Dia double stranded, artinya dia ada 2 untai, untai atas dan untai bawah. Dua-duanya menjadi template, dua-duanya menjadi cetakan dalam proses replikasi. Nah, sorry. Kalau proses transkripsi hanya satu template yang menjadi hanya satu untai DNA yang menjadi cetakan, itu perbedaannya. Ya, jadi kalau pada replikasi dua-duanya menjadi cetakan, pada transkripsi hanya satu yang menjadi cetakan. Yang mana itu yang menjadi cetakan? Tentu yang menjadi cetakan atau template itu adalah untai yang berjalan dari 3 ke 5. Kenapa? Karena ketika kita transkripsi, ya, ketika kita transkripsi dia, maka RNA polimerase itu akan jalan dari 5 ke 3, ya. Jadi ingat, RNA polimerase selalu berjalan dari 5 ke 3. Kalau dia berjalan dari 5 ke 3, berarti strand yang dia gunakan sebagai cetakan itu adalah strand 3 ke 5. Ya, itu aturannya. Oke. Jadi kalau di sini 3, ya, dari 3 ke 5. Bentar, ya. Jadi kalau misalnya di sini, ya, dari 3 ke 5, oke. Maka DNA polimerase itu akan jalan dari 5 cetakan. Bisa juga disebut sebagai untai antisense, bisa juga disebut sebagai untai non-coding. Sedangkan yang di atasnya yang tidak menjadi template adalah kita sebut sebagai untai anti-template, ya, lawannya template. Untai sense lawannya anti-sense, ya. Untai coding lawannya untai non-coding. Oke, seperti itu, ya. Jadi sebenarnya dengan ini pun sudah cukup untuk transkripsi, ya. Oke. Saya lanjutkan lagi. Nah, oke. Sekarang apa hubungan antara tadi coding strand, template strand, ya, dan lain-lainnya? Nah, sekarang kita perhatikan kembali, ya. Saya mungkin lebih enak pakai pen aja, ya. Oke. Nah, ini selalu gambarnya diulang-ulang. Ada promoter, ya. Ada gen yang akan ditranskripsikan. Kemudian di sini yang tidak digambarkan adalah ada apa di sini kira-kira? Ada yang bisa jawab? Di sini? Nah, di sini adalah di sini adalah bagian terminatornya, ya, selalu itu. Promotor, terminator, ya, promotor dan terminator. Oke? Nah, sekarang apa sih hubungannya semua itu? Nah, sekarang kita lihat, ya. Tadi saya katakan proses transkripsi hanya memakai satu untai DNA sebagai cetakan, yaitu untai 3 ke 5, ya. Nah, sehingga apa? Nah, ini misalnya, ya, ini kan 2 untai, ya. Nah, kira-kira kalau dari untai ini yang mana yang menjadi template? Tentu yang menjadi template adalah yang jalannya dari 3, oke, dari 3 di sini ke 5, ya kan? Itu yang menjadi template atau cetakan. Jadi ini yang 3 ke 5. Nah, yang untai dari 3 ke 5 inilah yang nantinya menjadi cetakan bagi proses transkripsi. Nah, untai inilah yang nantinya akan dirubah menjadi RNA. Dalam hal ini adalah messenger RNA. Nanti di part tentang translasi kita akan jelaskan lebih lanjut jenis-jenis RNA. Di sini cukup tahu saja ada yang kita sebut sebagai messenger RNA. Jadi output daripada proses transkripsi yang kita jelaskan di sini, output akhirnya adalah mRNA. Oke. Nah, coba kita perhatikan ini untainya, ya. Jadi di sini ada TAC.
Nah, di sini tentu ada A. Kenapa U? Karena pada, ingat lagi, basa nitrogen pada RNA itu tidak ada timin. Nah, timinnya diganti menjadi urasil, makanya di situ U. Jadi A, U, kemudian C pasti komplementer dengan G. Oke, ini dari SMA pasti kita sudah kuasai. Ya? Nah, itu. Nah, kalau kita lagi lebih teliti lagi, lebih jeli lagi melihat, kita lihat sense trend ya, untai sense daripada lawannya 3 ke 5 ini, untai yang bagian atas ini ya. Nah, coba kita lihat. Kodenya sama itu. A, T, G, di sini A dan G juga ya. Di sini A dan G. Cuma bedanya adalah timinnya yang diganti dengan U. Oke, coba kita lihat lagi. Di sini CCA, di sini juga CCA, tidak ada bedanya. Oke, GUA, di sini GTA. Ingat, tidak boleh ada timin pada RNA, makanya diganti U. Oke, inilah hubungan antara coding untai template, untai cetakan dengan untai sense. Oke. Kemudian mRNA ini nantinya akan dirubah menjadi protein melalui proses translasi. Ya. Oke, kita lanjut. Oke. Nah, ini yang penting. Apa sih bedanya proses proses bentar ya. Oke. Saya lanjut ya. Nah, apa sih perbedaan daripada perbedaan transkripsi pada sel prokariot dan eukariot? Ingat lagi, kalau prokariot dia tidak punya sel, eukariot dia punya sel. Oke? Apa yang membedakan khusus untuk transkripsi? Ini. Prokariot dia ada operon tapi tidak ada intron. Oke? Pelan saja dulu, dengar saja dulu. Nanti saya jelaskan apa itu operon, apa itu intron. Jadi pada prokariot ada operon dan tidak ada intron. Berbeda dengan eukariot, ya. Pada eukariot, ya, pada eukariot tidak ada operon, ya. Di sini seharusnya bilang tidak ada operon ya. Tidak ada operon, jadi pada eukariot itu tidak ada operon tetapi ada intron, ya, di sini. Ada intron. Oke? Jadi itu dulu, itu perbedaan pertama. Jadi kalau prokariot ada operon tidak ada intron, pada eukariot tidak ada operon ada intron. Oke, itu perbedaan pertama. Perbedaan yang kedua, output atau hasil akhir daripada transkripsi dari prokariot ini, hasil akhirnya adalah polisistronic mRNA, sedangkan pada eukariot hasil akhirnya adalah monosistronic mRNA. Nah, sekarang saya akan jelaskan satu persatu istilah-istilahnya. Yang pertama operon. Apa sih itu operon? Nah, tadi di awal saya jelaskan ya bahwa struktur gen kita manusia atau gen eukariot ya, manusia kan eukariot ya, selalu diapit oleh promotor dan terminator. Jadi promotor satu gen kemudian terminator. Seperti itu ya di awal tadi. Jadi promotor satu gen terminator. Promotor satu gen terminator. Jadi setiap gen diapit oleh satu promotor, satu terminator. Oke, jadi satu gen diapit oleh promotor dan terminator. Nah, operon ya yang ada pada prokariot adalah organisasi daripada beberapa gen. Kalau sekarang ditemukan itu ada 3 gen ya. Organisasi daripada beberapa gen, organization of several genes, ya, beberapa gen yang diatur hanya oleh satu promotor. Oke, tadi kan di awal saya katakan pada eukariot satu promotor satu gen. Ya, promotor gen terminator. Tapi pada prokariot ternyata dia unik. Satu promotor tetapi bisa saja lebih dari satu gen. Ya, mari kita lihat gambar di sini. Kita lihat di sini, ini ada promotor. Ini ada gen, ada 4. Gen A, gen B, gen C, dan gen D.
Oke, itu maksudnya ya. Jadi operon itu adalah organisasi beberapa gen. Dalam hal ini, kalau gambar ini kita punya 4 gen yang diatur hanya oleh satu promotor saja. Oke, itu namanya operon. Sedangkan pada eukariot, coba perhatikan pada eukariot ya, hanya ada satu promotor ya, hanya ada satu promotor mengatur satu gen ya. Lihat ini adalah mulai dari sini sampai sini adalah gen. Oke. Nah, itu perbedaan pertama tentang operon. Jadi pada prokariotik dia ada operon, sedangkan eukariotik tidak ada operon. Yang kedua, istilah kedua tadi ada intron ya. Nah, coba perhatikan pada prokariot. Di sini tidak ada intron ya. Perhatikan dia sambung menyambung ya. Sambung menyambung menjadi satu gennya, tidak ada intronnya. Sedangkan pada eukariot kemarin juga Dokter Diandra sudah singgung bahwasanya pada eukariot itu ada dua bagian, ada ekson dan ada intron. Apa itu ekson, apa itu intron? Ekson adalah bagian gen yang membawa informasi genetik. Bagian gen yang nantinya akan dikode menjadi protein, yang nantinya akan diubah menjadi protein. Oke, sedangkan pada prokariotik itu tidak ada istilah ekson dan intron. Nah, sedangkan apa itu intron? Intron itu adalah bagian daripada gen yang tidak mengkode protein. Istilahnya kita non-coding region. Jadi dia tidak akan mengkode protein. Oke, ingat baik-baik itu. Jadi ekson adalah bagian yang akan mengkode protein, intron adalah bagian yang tidak mengkode protein. Oke? Nah, jadi tadi sudah ada dua istilah, operon dan intron. Sekarang ada istilah polisistronik dan monosistronik. Apa artinya? Polisistronik mRNA pada prokariot ya, itu maksudnya adalah satu untai mRNA itu dia akan menghasilkan 4 protein yang berbeda. Kenapa? Karena tadi dari 4 gen yang berbeda juga. Ya. Jadi dia dari 4 gen yang berbeda juga tetapi hanya diatur oleh satu promotor. Nah, itu namanya operon. Nah, karena dia hanya diatur oleh satu promotor, kemudian ada 4 gen di dalam, sehingga mRNA-nya itu bersifat polisistronik. Artinya dia bisa menghasilkan 4 jenis protein yang berbeda. Ya, ada protein A, ada protein B, dan ada protein D. Oke, paham ya? Bisa paham ya? Nah, seperti itu ya modelnya. Nah, kemudian pada eukariotik ya, pada eukariotik kita lihat ya, hanya ada satu gen ya, hanya ada satu gen di sini yang teratur di sini ya. Oke. Jadi kita sudah bisa mengamati ya. Jadi dia hanya ada satu gen. Makanya kita sebut dia sebagai mono ya, monosistronik, satu gen saja. Nah, karena dia satu gen, maka hasil akhir daripada proses dogma sentral hanya menghasilkan satu jenis protein saja. Beda dengan sel prokariot. Kalau prokariot itu ada 4 protein. Protein yang berbeda itu namanya polisistronik. Sedangkan pada eukariot itu hanya ada satu protein karena hanya ada satu gen yang diatur oleh satu promotor. Oke, itu definisi Itu adalah perbedaan antara prokariot dan eukariot. Bentar ya. Oke. Bentar ya, bentar dulu. Oh iya, mau ngingetin sama teman-teman kalau misalnya nanti sementara presentasi teman-teman boleh buat story
terus upload di IG dan tag beta kasein. Nanti kalau story yang paling menarik akan dapat hadiah tiket gratis berupa tiket gratis untuk nonton di Access Fund film Batman. Buat Oke, emak. kita lanjut. Oke, Ya. silakan Kak. Oh iya ya. Oke, kita lanjut ya. Jadi ini jelas ya perbedaan antara proses transkripsi prokariot dan eukariot ya. Jadi ada opron, intron, dan jenis mRNA-nya. Kalau prokariot polisistronik, kalau eukariot monosistronik. Oke? Oke, bismillah. Semoga jelas ya. Oke, saya lanjut lagi. Nah, ini lagi polisistronik dan monosistronik ya. Jadi pada prokariot itu mRNA-nya itu akan menghasilkan protein yang berbeda-beda ya, tergantung bagaimana struktur opronnya. Kalau opronnya mengandung 3 gen saja, ya artinya ya 3 protein yang terbentuk. Kalau 4 berarti 4 protein. Kalau 5 berarti 5 protein. Ya, sedangkan pada eukariot ya perbedaannya dia monosistronik, artinya cuma 1 gen saja di sini. Ini yang warna biru gelap ini ya. Ini hanya 1 gen, hanya menghasilkan 1 protein saja. Oke? Oke. Oke ya, saya lanjut. Nah, sekarang kita bahas tentang RNA polimerase. Tadi kan saya bilang proses transkripsi itu dia hanya satu, hanya RNA polimerase saja enzimnya, ya. Nah, tetapi ada perbedaan antara RNA polimerase di prokariotik, ya, dan eukariotik, ya. Jadi ada perbedaan di situ. Yang pertama pada prokariotik, ya, kita lihat dia hanya single, artinya hanya satu jenis RNA polimerase. Sedangkan pada eukariotik ada 3 jenis RNA polimerase. Oke. Nah, ini juga ini perlu diketahui ini ya, jenis-jenis RNA polimerase karena ini masuk di kurikulum biokimia di Indonesia ini ya, biokimia kedokteran di Indonesia ini masuk. Jadi RNA polimerase 1 itu fungsinya adalah mensintesis ribosomal RNA. Sedangkan RNA polimerase 2 itu fungsinya untuk mensintesis messenger RNA. Ini nanti yang akan kita bahas banyak. RNA polimerase. Sedangkan RNA polimerase 3 tugasnya adalah membuat transfer RNA. Jadi beda ya. Polimerase 1 itu untuk ribosomal RNA, polimerase 2 untuk messenger RNA, sedangkan polimerase 3 itu untuk transfer RNA. Oke? Seperti itu. Kemudian perbedaannya pada prokariotik ya, dia membutuhkan protein sigma ya. Protein sigma ini fungsinya untuk menginisiasi proses promotor. Oke, nanti kita akan jelaskan apa itu protein sigma ya. Jadi dia membutuhkan bentar ya. Oke, saya lanjut ya. Jadi jadi tadi ya RNA polimerase pada prokariotik itu membutuhkan protein sigma, sedangkan pada eukariotik itu tidak membutuhkan protein sigma.
Oke. Kemudian jadi ini pada promotor. Pada terminator itu membutuhkan protein raw. Itu pada prokariotik. Ya. Nah, ini nggak perlu ini. Ini nanti mungkin di bagiannya farmakologi ya, tentang antibiotik dan lain sebagainya ya. Nah, ini cukup kalau biologi molekuler itu cukup 3 di atas ini yang kita harus perlu tahu. Oke. Nah, oke, sekarang kita masuk. Jadi tadi saya jelaskan semua proses dogma sentral biologi molekuler itu selalu cuma 3 proses saja, initiation, elongation, and termination. Jadi selalu itu 3 proses, tidak pernah lepas dari 3 proses tersebut. Nah, sekarang kita bahas tentang proses inisiasi. Tadi saya sempat singgung ya, RNA polimerase pada prokariotik itu dia hanya single, dia hanya satu jenis saja. Beda dengan eukariot. Kalau eukariot itu ada 3 jenis, RNA polimerase 1, 2, dan 3. Oke. Nah, pada proses inisiasi, walaupun dia single RNA polimerase ya sendiri jomblo dia, tetapi ada subunitnya. Sama seperti hemoglobin. Hemoglobin itu ada 4 subunit ya. RNA polimerase juga ada 4 subunit. Ada subunit alfa, ada 2 alfa ya, ada 2 alfa dan 2 beta. Ini masing-masing punya fungsinya ya. Tapi mungkin karena ini saya lihat partisipannya didominasi oleh mahasiswa S1, kalau mahasiswa S1 apalagi kedokteran ya, mungkin tidak perlu tahu sampai dalam-dalam tentang fungsi-fungsi daripada subunit ini ya. Mungkin kalau mahasiswa S2 atau mungkin ada kemarin itu yang ikut mahasiswa dari biologi itu harus tahu betul-betul tentang fungsi-fungsinya ya. Di sini saya sudah masukkan kalau fungsi subunit alfa itu untuk perlekatan enzim, kalau beta itu untuk aktivitas polimerasenya ya. Kalau beta aksen itu untuk perlengketan juga. Kemudian yang paling penting adalah faktor sigma yang tadi saya sebut ya. Ini yang membedakan dia dengan RNA polimerase pada selnya manusia, pada sel eukariot. Pada sel bakteri prokariot itu dia ada apa ini istilahnya protein sigma ya, faktor sigma. Nah, RNA polimerase ini dia bisa dalam 2 bentuk. Dia bisa dalam bentuk core enzyme dan dia bisa dalam bentuk holoenzyme. Ya, jadi ada 2 jenis. Core enzyme itu maksudnya adalah subunit alfa, beta, dan beta akson. Sedangkan holoenzim adalah core enzim ditambah dengan faktor sigma ya. Sedangkan ini faktor di bawah ini belum terlalu jelas fungsinya ya pada sel prokariot, tetapi dari organisasi daripada protein itu ada di sini. Ini protein ini, tetapi fungsinya belum jelas jadi tidak banyak dibahas. Oke. Nah, jadi kalau enzim RNA polimerase ini dia mau bekerja, dia harus dalam bentuk holoenzim. Artinya apa kalau dia dalam bentuk holoenzim? Harus ada sigmanya. Harus ada sigma faktor. Oke, seperti itu. Nah, sekarang kita bahas tentang promotor. Tadi kembali lagi ingat paling awal, setiap gen ya pasti ada promotornya. Yang membedakan hanyalah pada prokariot ada operonnya. Ya, ada operon maksudnya satu promotor mengatur beberapa gen ya. Kalau eukariot satu promotor satu gen. Itu yang membedakan ya. Nah, yang sering juga menjadi pertanyaan, baik itu ujian mungkin dari Unhas juga sudah tahu ya. Kalau ujian biokimia selalu yang ditanyakan itu adalah di mana RNA polimerase tersebut melekat pertama kali. Ya pasti tentu jawabannya gampang, langsung bisa jawab di promotor. Tetapi tidak semua di promotor itu adalah satu daerah yang panjang. Ya. Ada lebih spesifik, ada daerah-daerah di promotor yang lebih spesifik, yaitu namanya TA box atau Pribno box ya. Ini di sini.
Jadi dia melekat di Pribnow box antara, sorry, bukan dia, antara Pribnow box, antara TA, maksudnya TA itu urutan basa nitrogennya didominasi oleh TA. Jadi repetitions of TA, ya, pengulangan dari TA. Kemudian antara Pribnow box dan sequence ke-35, basa nitrogen ke-35 ya. Coba kita lihat di sini. Jadi dia ini ya, Pribnow box maksudnya. Oke. Kemudian ini adalah sequence ke-35 di sini. Oke. Nah, jadi di sini ya, daerah sini, oke, di daerah sini, disinilah melekat RNA polimerase. Oke, di sini melekat RNA polimerase. Ini pada prokariot. Jadi ingat ciri khas proses inisiasi pada prokariot melibatkan sigma faktor. Kalau tidak ada sigma faktor, maka prokariot tidak bisa ditranskripsi. Oke, itu prinsip. Nah, selanjutnya proses elongasi. Ini masih pada prokariot. Nah, kalau elongasi tadi saya sebutkan proses pemanjangan, sebenarnya sama dengan kemarin pada saat Dr. Diandra membawakan materi, yaitu proses replikasi, ya, sama. Jadi proses pemanjangan, ya. Nah, di sini tidak banyak yang bisa ditanya di daerah sini, ya, tidak banyak. Oke, saya lanjut ya. Oke, sekarang proses terminasi. Nah, pada proses terminasi, apa namanya? Pada prokariot ya. Jadi pada proses terminasi pada prokariot yang khas dan yang membedakan dengan eukariot adalah ada ini, row dependent. Jadi proses pengakhiran proses transkripsi pada prokariot itu bisa berlangsung melalui dua cara. Ada yang row independent, tidak bergantung dengan protein row maksudnya, dan ada yang row dependent, bergantung dengan protein row. Apa maksudnya? Saya jelaskan yang gampang dulu, yang row dependent ini, yang jalur kedua ini. Kapan ada protein row atau row faktor, kapan ada protein row, duduk di untai DNA, ya. Kapan ada protein row duduk di untai DNA, maka dia berhenti proses transkripsinya. Oke? Seperti itu. Jadi kapan ada protein row pasti dia berhenti proses transkripsinya. Nah, itu maksudnya jalur row dependent. Ini tidak ada pada sel eukariot. Ya, tidak ada pada sel eukariot. Nah, sedangkan yang row independent, ya, yang row independent ini selalu tidak bergantung pada protein row. Jadi walaupun tidak ada protein row yang duduk di untai tersebut, tetap proses transkripsi akan berhenti. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau tidak ada protein row, apa yang membuat proses transkripsi ini berhenti? Jawabnya adalah ini. Ada struktur hairpin, ya. Misalnya seperti ini, ya. Jadi struktur hairpin, struktur ikat rambut, ya. Kita lihat ya di sini. Di sini ada A, G, C, 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 G, C. Kemudian basa nitrogen lagi, kemudian terulang G, C, G, G. Kalau kita lihat ini, ya, coba perhatikan A, G, C, C dan seterusnya ini, ya, yang ini, itu dia komplementer dengan yang ini. Komplementer artinya berpasangan. Coba amati baik-baik. A, G, C lawannya GCG, kemudian seterusnya ya CCG, lawannya juga GGC dan seterusnya. Sama. Nah, ini nantinya karena dia sama komplementer, dia akan mengikat satu sama lain. Ya. Nah, membentuk struktur seperti ini. Nah, perhatikan, karena kan baku pasang-pasang, toh? Nah, GC, GC, CG, jadi dia seperti pasangan, kemudian dia akan membentuk struktur seperti hairpin seperti ini ya. Nah, kalau dia sudah membentuk struktur hairpin, maka proses transkripsi akan diterminasi atau akan diakhiri. Oke, nah seperti itu. Nah,
Nah, ini adalah summary rangkuman ya tentang proses transkripsi pada prokariot. Coba kita amati baik-baik. Ingat prokariot ada operonnya ya, satu promotor, satu gen. Satu promotor beberapa gen. Di sini ada 3 gen. Ya, kemudian dia akan dirubah menjadi polisistronic mRNA kalau prokariot, dan dia akan dirubah menjadi ditranslasikan menjadi 3 protein yang berbeda. Oke? Seperti itu. Sekarang saya lanjut. Nah, pada eukariot tidak jauh berbeda dengan prokariot. Yang membedakan adalah hanya RNA polimerasenya. Kalau tadi pada prokariot RNA polimerasenya membutuhkan protein apa tadi? Membutuhkan faktor apa pada proses inisiasi? Pada prokariot RNA polimerasenya membutuhkan faktor sigma. Iya, cerdas. Jadi dia membutuhkan faktor sigma. Pada eukariot, dia tidak membutuhkan faktor sigma. Gantinya apa? Gantinya adalah ini semua. Namanya TF, transcription factor. Ada banyak sekali transcription factor yang sekarang sudah ditemukan, dan masing-masing itu ada implikasi klinisnya. Kalau transcription factor ini tidak aktif, maka dia akan menyebabkan penyakit ini. Itu ada semua. Tapi itu mungkin bukan bagian daripada biologi molekuler, itu bagian daripada kedokteran genetika, ya. Nah, jadi lihat ini ada transcription factor. Jadi yang membedakan proses inisiasi antara prokariot dan eukariot itu dari faktornya. Kalau pada prokariot membutuhkan faktor sigma, sedangkan pada eukariot membutuhkan transcription factor. Namanya saja transcription factor ya, tetapi banyak. Ada kelas B, F, E, dan H, dan sebagainya. Nah, kemudian kalau tadi pada prokariot, RNA polimerase melekat pada TA-TA box dan antara TA-TA box atau Pribno box dengan sequence ke-35. Kalau pada eukariot sama juga sebenarnya, TA-TA box, tetapi namanya yang berbeda. Kalau tadi di prokariot TA-TA box itu namanya Pribno box, kalau di eukariot namanya Hogness box, tetapi intinya sama, TA-TA juga ya. Nah, jadi antara TA-TA dengan CAT. Oke. Nah, di sini ya. Nah, di sini Hogness box, kemudian di sini CAT box. Oke, daerah sinilah RNA polimerase akan melekat, kemudian dia akan jalan melakukan transkripsi di sini. Oke, seperti itu. Oke. Nah, sekarang ini adalah proses elongasi ya, sama tadi RNA polimerase. Tetapi ingat lagi, saya lupa tadi tekankan, pada eukariot ada 3 jenis RNA polimerase. Ada polimerase 1, 2, dan 3. 1, 2, dan 3 ya. Nah, kalau masih ingat, RNA polimerase 1 tadi fungsinya untuk mensintesis ribosomal RNA. Polimerase 2 itu untuk messenger RNA. Polimerase 3 itu untuk transfer RNA. Oke, itu. Jadi itu ingat baik-baik, sering ditanya itu. Oke, apalagi yang anak-anak Unhas ini itu sering ditanya ya. Nah, kemudian yang paling membedakan proses transkripsi antara prokariot dan eukariot adalah bahwa di eukariot itu ada pada proses terminasi ya. Pada proses terminasi itu kita tidak mengenal istilah row dependent pada eukariot. Hanya pada prokariot itu ada row dependent. Nah, tetapi pada eukariot proses transkripsi tidak hanya sampai pada proses terminasi. Ada lagi satu proses tambahan, istilahnya adalah post-transcriptional modifications. Post-transcriptional modifications. Kenapa harus ada proses ini? Proses modifikasi pasca transkripsi. Kenapa harus ada? Pertama, alasan yang pertama, karena sel eukariot dia punya nukleus. Karena dia punya nukleus, secara otomatis ya, karena dia punya nukleus, secara otomatis DNA yang ada di nukleus itu harus ditransfer ke sitoplasma. Jadi dia harus melewati membran daripada nukleus. Itu alasan pertama. Sorry. Alasan kedua, ya. Alasan kedua, pada eukariot ada intron. Ya, ini adalah intron.
Oke, ini intron, ini intron, ini intron. Nah, intron ini kalau masih ingat tadi di awal adalah bagian yang tidak mengkode protein. Karena intron ini adalah bagian yang tidak mengkode protein, maka karena dia tidak mengkode protein ya, maka secara otomatis karena dia tidak mengkode protein, dia harus di-delete. Ya, dia harus dikeluarkan. Nah, oke, dia harus dikeluarkan, kemudian ekson yang satu dengan ekson yang lain ini harus digabung. Oke, inilah yang kita sebut sebagai post transcriptional modification atau istilah lainnya adalah RNA processing. Oke. Nah, jadi lihat ini ada intron kemudian menjalani proses splicing ya. Nanti kita jelaskan apa ini splicing. Intronnya di-delete, dikeluarkan, kemudian satu ekson dengan ekson yang lainnya itu akan digabung menjadi satu. Jadilah dia mRNA yang matang. Kalau yang masih ada intronnya, ini kita sebut sebagai pre. Dalam bahasa Indonesia ini mRNA awal artinya. Oke, seperti itu. Nah, ini post transcriptional modification atau nama lainnya adalah processing of pre-mRNA. Nah, itu ada 3 proses. Ada proses capping, polyadenilasi, dan splicing. Capping, polyadenilasi, dan splicing. Oke. Karena tadi saya sebut eukariot punya nukleus. Sedangkan proses yang kita sebutkan dari kemarin ini itu berlangsung di nukleus, berlangsung di inti sel. Oke. Karena dia berlangsung di di inti sel ya, dia berlangsung di nukleus, secara otomatis karena dia berlangsung di nukleus, maka mRNA yang dihasilkan ini harus ditransfer ke sitoplasma. Dan proses transferisasi dari nukleus ke sitoplasma itu sangat-sangat sulit. Ya. Bisa saja dia merusak struktur daripada RNA. Kalau RNA-nya rusak, ya sama saja merusak individu tersebut karena RNA itu adalah satuan pewarisan sifat. Oke. Nah, bagaimana solusinya supaya dia tidak rusak? Ya kita pakai capping, polyadenilasi, dan splicing. Oke. Jadi capping, polyadenilasi, dan splicing. Nah, oke. Coba kita lihat. Apa itu sih capping? Capping itu adalah penambahan cap atau apa ya istilahnya, apa ya artinya cap dalam bahasa Indonesia. Semacam topi ya. Mungkin kalau saya bahasanya suka bilang topi. Topinya itu terbuat dari ini. 7-methylguanosin ya. 7-methylguanosin atau 7-mg. Nah, jadi proses capping adalah menambahkan molekul 7-mg ini, 7-methylguanosin ke ujung 5. Ya, coba kita amati, ini adalah ujung 5. Ini adalah ujung 3. Proses capping berjalan di ujung 5 di sini. Oke, penambahan ini capping. Ya. Nah, ini yang ini molekul ini yang warna apakah ini warna pink itu namanya 7-methylguanosin. Oke? Seperti itu. Kemudian ya terjadi proses polyadenilasi. Polyadenilasi itu terjadi pada proses ketiga. Jadi ingat pada proses 5 terjadi capping, pada ujung 5 terjadi capping, penambahan 7-methylguanosin, sedangkan ujung 3 terjadi proses polyadenilasi, ditambahkan ekor polyadenilat. Ini lihat banyak A-nya ya. Nah, makanya disebut polyethyl ya, ekor poly-A, polyadenilat. Ini basa adenilat semua, adenin semua di sini ya, ditambahkan. Oke, seperti itu. Jadi ingat pada ujung 5 terjadi proses capping, pada ujung 3 terjadi proses polyadenilasi. Setelah itu kita bereskan gennya. Setelah kita amankan kiri dan kanan ya dengan capping dan polyadenilasi, sekarang kita amankan gennya. Bagaimana caranya mengamankan ini gen yang ini? Ya tentu dengan mendelete intronnya ya. Kita hapus intronnya. Nah, kita menghapus intron melalui proses splicing menggunakan satu protein yang kita sebut sebagai spliceosome ya, spliceosome.
atau namanya ini adalah snRNA ya. Jadi dia sebenarnya RNA juga ya, tetapi fungsinya adalah mendelete ya, menghapus intron. Nah, intronnya dihapus ya. Ini adalah intron yang tadi ya, excised intron yang sudah di delete keluar, kemudian exon yang satu dengan exon yang lain akan digabung. Oke. Sehingga beginilah hasil akhir daripada monosistronic mRNA daripada sel eukariot. Di ujung 5 ada metilguanosin, di ujung 3 ada poliadenilat, ekor poliadenilat, dan di tengah-tengahnya ada gen yang sudah tidak mengandung intron. Oke? Nah, ini adalah post-transcriptional processing of pre-mRNA. Oke? Oke, nah ini juga mengulang lagi nih gambar yang lain saja ya. Ingat biokimia harus lihat gambar. Kalau hanya teks saja, aduh, tidak bisa. Harus lihat gambar, ya. Nah, ini lihat ya. Nah, jadi dari pada ujung 5 itu ada capping 7 metilguanosin, ujung 3 ada poliadenilat. Oke. Kemudian intronnya ini akan dilepaskan ya. Ini intron akan dilepaskan ya. Kemudian akan masuk ke poliadenilat di sini. Ya, di sini. Kemudian dia akan keluar ya menjadi mRNA yang matang. Di mana pada ujung 5 sudah ada metilguanosinnya, ujung 3 sudah ada poliadenilatnya, dan di bagian gennya itu sudah tidak mengandung intron lagi. Oke? Seperti itu. Ini rangkuman lagi perbedaan. Ini slide yang terakhir ya. Jadi ada region gen, dia mungkin polisistronic pada prokariotik itu polisistronic, walaupun tidak semua ya. Tidak semua sel bakteri itu punya tidak semua sel bakteri itu punya operon ya. Ada beberapa bakteri yang tidak punya operon, tetapi dominan dia punya operon ya. Nah, kalau eukariotik di sini ditegaskan always monosistronic, selalu monosistronic, karena pada sel manusia selalu satu promotor hanya untuk satu gen. Berbeda dengan prokariot, satu promotor bisa untuk beberapa gen. Ya. Nah, perbedaan dari RNA polimerase pada prokariot itu satu saja RNA polimerasenya, tetapi ada subunitnya. Alfa ada 2 subunit alfa, 1 subunit beta, 1 subunit beta gamma ya, seperti itu. Nah, untuk menjadi holoenzim bentuk RNA polimerase yang aktif dia harus ada faktor sigma. Sedangkan untuk eukariotik ada 3 jenis. Ya, ini RNA polimerase 1 untuk ribosomal RNA, polimerase 2 untuk messenger, polimerase 3 untuk transfer RNA. Ya, seperti itu. Nah, untuk proses inisiasi ingat ya, pada prokariot itu membutuhkan sigma. Oke. Nah, pada eukariotik membutuhkan TF saja atau transcription factor, ya. Nah, kemudian terminasi pada proses transkripsi pada prokariotik itu bisa row independent, bisa row dependent. Kalau row dependent itu membutuhkan row factor. Jadi kapan ada row factor duduk, di situ harus berhenti. Ya. Kalau row independent itu sesuai dengan struktur hairpin yang tadi saya jelaskan. Kalau pada eukariotik proses terminasinya itu belum terlalu banyak diketahui ya. Tapi tidak ada istilah row dependent. Sampai saat ini belum ada. Saya tidak tahu 10 atau 20 tahun ke depan mungkin sudah ada yang menemukan bahwasanya proses row dependent itu ada pada eukariotik. Ya, karena ilmu ini pasti akan berkembang. Kemudian post-transcriptional processing tadi tidak ada pada prokariot. Kenapa tidak ada pada prokariot? Karena prokariot tidak punya nukleus, ya. DNA-nya hanya melayang-layang di sitoplasma saja, jadi no problem, ya. Sedangkan pada eukariotik itu karena dia punya nukleus, makanya dia harus ditransfer dulu ke sitoplasma, ya, untuk terjadi proses translasi, dan itu membahayakan. Makanya kita harus amankan ujung 5 dengan metilguanosin, amankan ujung 3 dengan poliadenilat, amankan bagian gen dengan proses splicing, delete dia punya intron. Oke, seperti itu. Oke, itu untuk transkripsi. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan, saya serahkan ke moderator mungkin. Oke, terima kasih ya Kak Fadil untuk materi sesi
pertama dari part 2 ya, dari materi transkripsi. Nah, memang agak banyak ya pada materi transkripsi, tapi ada 3 tadi ya yang intinya. Nah, saya sarankan ke teman-teman apakah ada yang ingin bertanya? Boleh raise hand atau boleh langsung ketik di kolom chat saja kalau malu-malu. Oke, since no, jadi nggak ada pertanyaan mungkin Kak, karena mungkin sudah sangat jelas ya. Kita lanjut saja mungkin ya Kak. Oh ada, dari Agung Krisna silahkan. Permisi Kak, mau memastikan kalau yang materi operon yang tadi, kalau operon di prokaryotik itu kan organisasi dari beberapa gen yang diatur oleh satu promotor. Sedangkan kalau eukaryotik itu satu promotor satu gen. Itu benar apa tidak? Iya, cocok. Jadi operon itu hanya ada pada sel prokaryotik. Jadi satu promotor mengatur beberapa gen, lebih dari satu gen. Itu maksudnya operon pada prokaryotik. Oke, sedangkan pada eukaryotik ya, itu satu promotor hanya untuk satu gen. Ya, jadi satu gen satu promotor, satu gen satu promotor. Seperti itu. Jelas? Jelas, terima kasih. Oke. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Oke, sepertinya tidak ada ya. Kita lanjut saja ke materi terakhir yakni translasi. Mungkin Kak Fadil bisa lanjut atau mau minum dulu atau regang-regangkan badan? Oke, saya minum dulu ya. Iya. Sorry ya teman-teman, soalnya Kak Fadil tadi mungkin stop bicara, lanjut lagi. Soalnya Kak Fadil ini kan tahun pertama ya jadi dokter muda atau koas. Jadi kebetulan dia juga jadi shift ya, gitulah ya. Banyak info dari konsulen, jadi dia harus gercep juga balasnya. Nah, saya ingatkan lagi untuk teman-teman bahwa teman-teman yang nanti sementara mengikuti seminar ini dan sempat buat story dan upload di IG dan tag Beta Kaisein, nanti kita akan nilai dari story-nya yang paling menarik akan kita kasih hadiah berupa tiket gratis nonton di XS1 Batman yang bisa kalian tentukan harinya sendiri. Kemudian teman-teman nanti kalau mau bertanya, boleh bertanya langsung di kolom chat kalau sementara seminarnya dimulai, ataupun kalau mau ditunggu untuk open mic, kita tunggu materinya sampai selesai dulu ya. Oke, saya lanjut ya. Ya, silahkan Kak. Oke. Oke, ini materinya nggak banyak ya tentang proses translasi. Oke. Ya, jadi tadi kita sudah bahas tentang kemarin ya replikasi, kemudian tadi tentang transkripsi dari DNA ke RNA, kemudian sekarang kita bahas dari RNA ke protein. Oke. Oke, ini sama tadi ya. Nah, ini outline-nya ya. Jadi ada genetic code, process of translation ya. Nanti saya akan jelaskan satu persatu. Kemudian nanti juga di akhir saya akan tambahkan update terbaru ya, pengaplikasian terbaru dari proses dogma sentral ini ya. Nah, ini kembali lagi saya mengingatkan ya. Jadi dari DNA ke RNA namanya proses transkripsi, dan dari RNA ke protein kita sebut sebagai proses translasi ya. Nah, oke. Ada istilahnya the genetic code ya. Kode genetik. Kode genetik inilah yang mengatur kehidupan kita. Kalau kita mau bahas secara radikal, mungkin saya adalah salah satu orang yang tidak setuju individu itu terpengaruh 100% oleh lingkungan. Tidak. Saya lebih setuju ketika ada orang yang mengatakan bahwa satu individu itu terpengaruhi oleh genetiknya, terpengaruhi oleh kode genetiknya. Itu saya sangat setuju 100%. Jadi kalau kita bicara kode genetik, kita bicara urutan basa nitrogen. Urutan basa nitrogen selalu dinyatakan dari 5' to 3'. Jadi selalu dari arah 5 ya
kemudian ke arah 3, sesuai dengan arah proses replikasi dan sesuai juga dengan arah proses transkripsi. Oke? Bentar ya. Oke, saya lanjut ya. Ya, jadi saya setuju kalau ada yang mengatakan bahwa 100% manusia itu ditentukan oleh genetiknya, ya. Ada orang mungkin secara psikologi yang kuat dengan tekanan, ada juga orang yang tidak kuat dengan tekanan, ya. Itu juga dipengaruhi oleh genetik. Jadi semuanya dipengaruhi. Ya, kita adalah bagaimana DNA kita. Ya, kalau baca bukunya Dr. Siddhartha Mohirji, ya, ahli hematologi dan onkologi medik dari Amerika, ya, keturunan India, dia tulis di bukunya, diri kita adalah bagaimana DNA kita. Jadi kita ini adalah cerminan DNA kita. Ya, DNA kita semua yang mengatur sebenarnya. Kita kena kanker karena DNA kita. Kita kena penyakit diabetes itu karena ada vulnerability, ada susceptibility daripada genetik kita. Dan ini ditentukan oleh genetic code. Ya. Nah, sekarang itu tadi pengaplikasian. Sekarang saya masuk ke teorinya lagi. Ya. Nah, teorinya bahwasanya bahasa RNA itu selalu mengandung 3 basa nitrogen. Istilahnya kita itu adalah kodon, ya. Jadi ada 3 basa nitrogen, selalu seperti itu. Nah, jadi 3 base codons, ya, istilahnya. Di sini ada AUG, AUG itu untuk metionin, ACG untuk treonin dan lain sebagainya. Ini sebenarnya tidak perlu dihafal, ya. Tidak perlu dihafal. Kalau ujian mungkin ya, khususnya mungkin untuk ini, kalau ada yang mungkin didominasi lebih banyak di sini ya, yang ikut adalah mahasiswa kedokteran, sebenarnya tidak perlu ya, tidak perlu menghafal semuanya kodenya, tidak perlu, karena walaupun ditanyakan pada saat ujian itu pasti kami sediakan tabelnya ya, selalu pasti ada tabelnya disediakan. Oke, jadinya tentang genetic code. Nah, jadi proses translasi itu selalu berbicara bagaimana mentranslate bahasa RNA yang AUG, ya, UUU, UUC itu menjadi bahasa asam amino, metionin, treonin, glutamat dan sebagainya, ya. Nah, sekarang pertanyaannya, apa saja komponen yang dibutuhkan untuk melakukan translasi? Ada banyak komponen. Kalau lihat tabel ini mungkin kita nyerah duluan untuk pelajari translasi, tapi sebenarnya tidak memang sih ini semua dibutuhkan, tetapi ada cara gampang untuk mengingat tabel ini. Ingat saja ya, untuk proses translasi selalu pasti sudah tentu kita membutuhkan asam amino. Karena itu yang akan kita buat menjadi protein ya. Amino acid is a building blocks of protein. Jadi asam amino itu adalah building block, batu batanya protein. Nah, pertama kita membutuhkan protein. Yang kedua tentu kita membutuhkan messenger RNA yang tadi kita sudah bikin pada saat proses transkripsi. Yang ketiga kita membutuhkan ini transfer RNA. Nanti saya jelaskan apa itu transfer RNA. Yang keempat kita membutuhkan ini enzimnya. Nanti saya jelaskan apa itu amino asid RNA sintetase. Ya. Kemudian apa lagi? Kita membutuhkan ribosom, sudah tentu. Dari SMA sudah dijelaskan ribosom itu adalah organel sel yang fungsinya untuk mensintesis atau membuat protein. Kemudian apa lagi? Kita membutuhkan faktor, sama seperti transkripsi. Kalau transkripsi ya namanya transcription factor. Ya, kalau translasi berarti namanya translation factor. Translation factor itu macam-macam juga. Ada initiation factor ya yang berperan pada inisiasi, ada elongation factor yang berperan pada elongasi, dan ada termination factor atau istilahnya di sini adalah release factor yang berperan pada proses terminasi. Oke, seperti itu. Nah, ini sekarang komponen yang dibutuhkan untuk melakukan translasi yang paling pertama adalah RNA. Nah,
kita kenal sebenarnya bukan cuma 3 jenis ya, ada banyak, tetapi ini yang berperan pada proses translasi hanya 3. Yang pertama adalah ribosomal RNA. Ya, kita lihat ribosomal RNA itu yang ini, yang paling besar, yang paling kompleks strukturnya. Kita lihat bagian tengah ini. Ya, sorry ini saya tenggorokanku lagi gatal-gatal manja jadi. Oke, jadi ribosomal RNA coba kita lihat ya, strukturnya modelnya seperti ini ya. Kita lihat ya. Nah, ribosomal RNA ini merupakan bagian daripada RNA. Bagian daripada RNA. Jadi misalnya RNA bentuknya begini. RNA-nya itu menyusun seperti ini. Ya, itu ribosom. Oke. Kemudian messenger RNA. Messenger RNA ini menjadi cetakan untuk sintesis protein. Sedangkan transfer RNA di sini yang modelnya seperti apa namanya daun, saya lupa nama daunnya apa ya, tetapi dia ini modelnya unik ya. Dia berbeda sendiri modelnya, ini unik dia modelnya ya. Ini kita sebut sebagai transfer RNA ya. Nah, sekarang kita bahas tentang transfer RNA. Nah, ini lihat ya, bentuknya seperti ini. Ya, lihat bentuknya seperti ini. Transfer RNA ya, ya. Transfer RNA ini secara singkat fungsinya dia sebagai adaptor. Ya, fungsinya sebagai adaptor. Penghubung antara asam amino ya. Lihat kursor saya ya, ini adalah asam amino yang hijau di atas pada ujung 3 ini. Asam amino dan asam nukleat. Jadi asam amino di bagian atas di ujung 3 dan di bagian lekukan ini ada asam nukleatnya, ada antikodonnya ya. Nah, di sini lagi, dilihat lagi gambar yang ini. Coba kita lihat, di sini adalah asam nukleatnya, antikodon. Ya, pada mRNA itu istilahnya adalah kodon, pada tRNA istilahnya antikodon ya. Jadi kalau antikodon pada tRNA itu UAG, maka dia harus cocok dengan mRNA-nya yaitu AUC ya. Nah, jadi dia adaptor untuk asam amino. Jadi lihat di sini ada asam aminonya, di sini ada asam nukleatnya. Asam nukleat, asam amino, asam nukleat, asam amino, and so on. Oke? Nah, sekarang, jadi ini ya, ini bentuk seperti daun, ini supaya lebih mudah lagi mengingatkan bentuk daripada apa namanya transfer RNA ya. Bentar ya. Oke, saya lanjut. Nah, di awal tadi saya ada singgung tentang amino asid tRNA sintetase. Ya, apa itu fungsinya? Ingat ya, kalau dia akhiran ase berarti dia enzim. Ya, itu khasnya biokimia itu seperti itu. Akhiran ase pasti enzim. Nah, ada namanya proses aktivasi daripada asam amino. Jadi, transfer RNA ini ada 2 bentuk. Ada yang charge tRNA, ada yang uncharged. Apa artinya? Yang charge artinya yang bermuatan ya, charge tRNA itu artinya tRNA yang bermuatan, artinya dia bermuatan asam amino. Kalau yang uncharged itu tidak bermuatan asam amino. Oke, seperti itu. Nah, ini coba kita lihat ya di sini apa namanya? Oh ya, di sini saja lihat ya prosesnya. Jadi ini adalah yang uncharged, yang tidak bermuatan, transfer RNA yang tidak bermuatan. Lihat di ujung 3 masih hidroksil. Nah, kemudian enzim amino asid sintetase akan datang dan mengkatalis reaksi perubahan dari transfer RNA yang tidak bermuatan menjadi transfer RNA yang bermuatan. Lihat baik-baik ini, ujung 3 itu masih hidroksil. Ketika amino asid sintetase sudah datang, maka dia akan berubah menjadi asam amino. Ini adalah struktur asam amino ya, yang ini. Nah, jadi dia akan menjadi struktur asam amino. Perhatikan baik-baik. Oke, jadi yang tadinya uncharged tidak bermuatan menjadi dia bermuatan asam amino. Oke, seperti itu. Nah, ini adalah proses daripada amino asid sintetase. Nah, kemudian komponen yang kedua untuk translasi itu adalah ribosom. Ya, jadi harus ada ribosom. Nah, ribosom ini adalah protein kompleks ya. Jadi dia terdiri atas protein dan RNA, namanya ribosomal RNA. Oke, ada 2 jenis ya. Sorry, ribosom itu sebenarnya 1, tetapi
ada satu itu terdiri dari dua jenis. Ada subunit yang large, yang besar, dan ada subunit yang kecil. Ya, jadi ada yang large, ada yang small. Coba kita lihat sini. Ini yang hijau muda, ini yang large. Ini yang hijau tua, ini yang small, yang kecil ya. Coba kita perhatikan ya. Nah, ini ada large subunit, ini ada small subunit. Ini ada large subunit, ini ada small subunit. Oke? Nah, ini adalah perbedaan antara ribosom pada eukariotik dan ribosom pada prokariotik atau sel bakteri ya. Di sini mungkin yang membedakan cuma ukurannya ya. Itu juga tidak terlalu sering ditanya. Nah, yang penting pada ribosom adalah ketika sudah bergabung antara ribosom kecil dan ribosom besar, dia akan ada 3 sisi aktifnya. Kita sebut sebagai sisi aktif E, sisi aktif P, dan sisi aktif A. Sisi aktif E itu kalau saya ya sering bilang exit site. Exit ya, sisi yang akan di mana asam amino itu akan keluar. Nanti kita akan jelaskan lebih lanjut ya. Pokoknya telan dulu. E site itu adalah exit ya. P site itu adalah peptidyl site ya, peptidyl site. Sedangkan situs A ini adalah aminoacyl site atau aminosite ya. Jadi E itu exit, P itu peptidyl, A itu adalah amino. Hanya itu saja. Ya, nanti kita akan bahas apa maksudnya ya. Nah, sekarang perbedaan daripada sel eukariot dan sel prokariot ya. Jadi eukaryotic cell and bacterial cell ya. Coba kita lihat jadi tidak ada perbedaannya tidak terlalu perbedaannya tidak terlalu rinci seperti proses replikasi yang kemarin Dokter Diandra bahas ya. Tetapi perbedaannya cukup pada timingnya saja. Ingat pada eukariotik kan dia punya nukleus ya. Nah, karena dia punya nukleus maka prosesnya itu dia akan berjalan satu persatu, transkripsi dulu, kemudian translasi. Tetapi pada sel bakteri atau bacterial cell ya, karena pada sel bakteri itu dia tidak punya dia tidak punya nukleus ya, sehingga prosesnya itu akan berjalan secara simultan. Jadi transkripsi pada satu sisi, translasi pada sisi yang lain ya. Berbeda dengan sel eukariotik ya. Kalau sel eukariotik ya, kalau pada sel eukariotik kita lihat transkripsi duluan, kemudian translasi. Oke, seperti itu. Nah, ini kita masuk ke intinya ya. Mungkin satu slide ini saja sebenarnya selesai ya. Proses translasi ingat sama seperti proses sebelumnya, selalu diawali inisiasi, kemudian proses perpanjangan atau elongasi dan terminasinya ya. Nah, langsung saja saya masuk ke inisiasi ya. Ada perbedaan proses inisiasi pada sel prokariot dan sel eukariot. Kalau pada sel prokariot ya, ribosom itu pertama kali ya, pada prokariot ini ribosom pertama kali itu akan melekat pada yang kita sebut sebagai Shine-Dalgarno sequence ya. Shine-Dalgarno sequence. Jadi ini namanya Shine-Dalgarno sequence ya, Shine-Dalgarno sequence. Jadi ribosom akan melekat awalnya di sini. Oke. Sorry. Kemudian eukariot dia akan melekat di sini. Apa namanya ini? Masih ingat namanya? Ujung 5 daripada RNA. Apa di sini? Komponen 7-methyl-guanosin, ya. Nah, jadi ada komponen 7-methyl-guanosin. Hanya itu bedanya, tidak ada lagi. Hanya itu bedanya. Oke. Nah, sekarang apa yang terjadi pada proses inisiasi? Ini saya jelaskan simultan ya, paralel, langsung transkrip, langsung eukariot dan prokariot karena pada dasarnya sama, ya sama. Nah, coba kita lihat ya. Coba kita lihat. Yang pertama-tama ribosom yang komponen kecil ini, yang small subunit ini, ya, yang small subunit ini
akan melekat ya. Jadi dia akan melekat pada untai pada untai mRNA yang sudah ditranskripsikan sebelumnya. Nah, dia melekat di mana? Kalau pada sel prokariot tadi di Shine-Dalgarno, kalau pada eukariot itu di 7-methylguanosinnya. Setelah dia melekat ya, maka datanglah transfer RNA. Ingat, ini yang struktur seperti bentuk daun ini kan transfer RNA ya. Ini. Nah, transfer RNA. Nah, transfer RNA mana yang akan pertama kali datang? Yaitu transfer RNA yang punya muatan metionin. Ingat tadi codon start untuk proses translasi itu adalah metionin. Ya, codon start. Jadi dia akan datang pertama kali, kemudian dia akan mencari bagian yang komplementer yang cocok dengan urutan basa nitrogen yang dia bawa. Nah, makanya selalu dikatakan codon start itu adalah ini AUG. Oke, maka dia akan mencari AUG berikatan. Setelah dia berikatan ya di sini, maka datanglah large subunit yang besar datang kemudian melekat. Nah, ini adalah proses inisiasi di sini. Oke, kita lihat ini adalah exit site ya di sini. Kemudian ini adalah P-site. Kemudian ini adalah situs A. Oke. Jadi E, P, dan A. Jadi pertama kali ya transfer RNA yang pertama kali akan melekat pada P-site, pada peptidil site. Makanya kita sebut dia sebagai peptidil. Ya, kalau saya jembatan keledainya P-site huruf P berarti pertama, berarti dia akan berarti P-site itu adalah situs pertama ya, P pertama. tRNA itu duduk di situ. Oke, P-site. Setelah proses inisiasi berlanjutlah kita pada proses elongasi. Nah, pada proses elongasi tahap yang pertama adalah charge tRNA yang punya yang mengikat asam amino yang lain ya, itu akan duduk pada aside. Ya, akan duduk pada situs A. Ya, jadi dia akan duduk pada situs A. Kemudian asam amino yang ada pada tRNA yang duduk di situs P itu akan dipindahkan ke sini. Ya, akan dipindahkan ke asam amino akan dipindahkan ke aside. Lihat ini sudah dipindahkan ya. Maka ketika dia sudah dipindahkan ini kan sudah menjadi 2 rangkai asam amino. Nah, ingat lagi satu asam amino bergabung dengan asam amino yang lain, maka kita sebut ikatan antar asam amino ini kita sebut sebagai peptide bond atau ikatan peptida. Ya. Begitu seterusnya. Nah, nanti tRNA yang ada di posisi P ini dia akan pindah ke posisi E di E-site. Ingat E-site tadi adalah exit. Jadi karena dia sisi exit adalah sisi keluar, maka tRNA tadi itu akan keluar. Ini ada release. Ya, dirilis, dia keluar. Kemudian nanti ketika ini bergeser ke E-site ya, ini bergeser ke P-site. Ya, yang tadinya di A bergeser ke P. Jadi selalu A, P, E, A, P, E. Ya, lihat ini. Di sini bergeser, ini nanti lepas, ini bergeser ke sini ya. Nah, nanti ketika dia sudah bergeser tentu ini kosong. Nah, apa yang isi? Transfer RNA yang lain lagi yang isi. Yang baru dia akan mengisi masuk ke sini. Oke? Seperti itu prosesnya elongasi. Nah, kemudian proses terminasi itu proses terminasi itu dia akan proses terminasi artinya proses pengakhiran ya. Nah, proses pengakhiran terjadi ketika kita mendapatkan stop codon. Ada 3 stop codon. Nanti silahkan cari ya apa-apa saja yang termasuk stop codon ya. Salah satunya di sini contohnya adalah UGA.
Ini adalah stop codon. Jadi ketika stop codon ini ditemukan, maka datanglah rilis faktor atau faktor pelepasan. Faktor pelepasan akan duduk di situs A. Kenapa dia harus duduk di situs A? Karena supaya transfer RNA yang lain tidak bisa duduk ke situs A. Karena sudah ada rilis faktor duduk di situ. Nah, setelah dia duduk, maka ini akan terlepas. Transfer RNA akan terlepas dan ini juga akan dipotong ikatan peptidanya sehingga menghasilkan polipeptida atau protein seperti ini. Oke, itu namanya proses terminasi. Oke, mungkin memang kalau proses translasi itu susah ya, bukan susah, dia gampang, tetapi kita harus lihat secara visual. Tidak sangat sulit untuk kita jelaskan seperti ini ya. Makanya saya ada link video. Saya coba dulu. Mudah-mudahan bisa. Oke. Oke. Saya stop share dulu mungkin ya. Saya kasih lihat videonya dulu. Terdengar ya? Ya Kak, terdengar Kak. Oke, ini ya, saya mulai dari sini saja. Atau saya matikan suaranya. Saya yang menjelaskan. Oke. Oke. Ini adalah eukariotik mRNA ya. Nah, itu ujung 3 itu ada poliadenilat ya. Jadi ada banyak A-nya. Oke. Nah, ini ada kodon ya. Kodon start tadi untuk metionin ya. Kemudian ada cap di ujung 5 ya atau 7-methylguanosin. Nah, lihat. Nah, lihat di sini ya. Small ribosomal subunit. Ribosom yang kecil itu akan melekat di bagian itu tadi di ujung 5 ya, di 7-methylguanosinnya dia akan melekat. Kemudian dia akan mencari kodon start ya, yaitu AUG untuk metionin. Nah, setelah itu datanglah transfer RNA yang pertama. Oke. Datang transfer RNA yang pertama yang mengandung antikodon ya, karena tadi AUG berarti UAC lawannya antikodonnya ya. Nah, dia akan duduk di situ. Oke. Nah, yang warna merah ini adalah asam amino. Dalam hal ini karena kodon start AUG berarti asam aminonya adalah metionin ya. Nah, oke, datanglah subunit yang besar. Nah, oke, subunit yang besar. Nah, ini dia akan ada di P-site ya atau peptidil site pada awalnya. Oke. Oke, jadi dia ada di peptidil site. Kemudian oke. Jadi ini adalah P-site, ini situs A. Ingat situs A adalah tempat transfer RNA yang lain untuk melekat pertama kali. Oke, di sini sudah selesai proses inisiasi. Di sini di sini sudah masuk proses apa yang kita sebut dengan elongasi ya. Nah, di sini di amino site ya, duduk di situ. Kemudian ini lepas ya, asam amino yang ada di peptidil site lepas. Kemudian membentuk ikatan peptida dengan asam amino yang ada di situs A. Oke? Nah, jadi kalau ada pertanyaan di situs manakah ya? Di situs manakah ikatan peptida terbentuk? Jawabnya adalah di situs A. Oke? Lepas, ini dia ke exit site yang ini, yang tadi di peptidil site dia ke exit site dan lepas. Kemudian dia bergeser ke P site lagi yang tadi di A. Datang lagi yang A yang lain, terlepas lagi, membentuk ikatan peptida, bergeser lagi, ya, terlepas lagi aminonya, bergeser lagi, begitu seterusnya. Oke, begitu seterusnya. Nah,
Ini adalah steps daripada elongasi. Oke? Nah, seperti itu ya. Nah, jelas ya? Seperti itu. Nah, oke, seperti itu. Nah, ini sudah rantai polipeptida ini yang akan dirangkai menjadi protein ini, ya. Nah, kalau misalnya sudah ketemu dengan stop codon, dalam hal ini adalah UAG, maka rilis faktor akan masuk di situ. Sehingga menghalangi transfer RNA yang lain. Terlepas ini menjadi rantai polipeptida. Oke? Nah, inilah nanti yang akan dirangkai menjadi protein. Oke ya, jelas proses translasi melalui ilustrasi video. Oke? Nah, sedikit lagi saya lanjut ya. Mana tadi? Kenapa hilang? Oh, ini. Oke. Share screen. Oke. Nah, kemudian saya lanjut ya. Tadi ada istilah post transcriptional modification. Ada juga istilah post translational modification. Ya. Maksudnya adalah setiap protein yang sudah disintesis melalui proses translasi ini tidak langsung bisa bekerja. Dia harus mengalami modifikasi pasca translasional. Modifikasi pasca translasional ini ya. Di sini contohnya adalah insulin, ya. Nah, di sini kita lihat pada saat setelah dilakukan translasi, ya, modelnya insulin itu seperti ini, seperti cacing, ya. Nah, lihat ada gugus sulfur yang tidak saling berikatan. Ini namanya precursor of preproinsulin. Kemudian prekursor ini akan dirubah menjadi preproinsulin. Ya, apa bedanya dengan struktur sebelumnya? Ikatan sulfida sudah terbentuk ya. Lihat ini. Ini kan belum terbentuk ya, masih terputus. Ini sudah terbentuk. Oke. Kemudian preproinsulin dia akan berubah menjadi proinsulin. Kemudian dari proinsulin ya, dari struktur yang modelnya seperti cacing seperti ini, itu akan yang modelnya seperti cacingnya seperti ini, itu akan dirubah menjadi struktur linier seperti ini. Ini yang kita sebut sebagai post translational modifications. Ya. Nah, kemudian setelah menjalani post translational modifications, maka protein itu akan mengalami proses pelipatan, folding istilahnya. Proses pelipatan, ya. Ada struktur primer, ada struktur sekunder, ada struktur tersier, dan ada struktur kuartenal. Jadi, inilah nanti yang menentukan fungsi-fungsi fisiologis daripada protein-proteinnya. Ya, saya tidak jelaskan di sini tentang protein structure karena ini tidak masuk dalam pembahasan biologi molekuler, dia masuk ke pembahasan metabolisme, ya. Nanti mungkin akan ada lagi course lanjutannya tentang metabolisme, kita tunggu saja informasinya ya. Jadi saya tidak terlalu panjang menjelaskan tentang ini. Nah, ini adalah tambahan. Jadi tadi materi kita sudah selesai, tapi ini ada satu adalah aplikasi terbaru daripada pengetahuan tentang dogma sentral biologi molekuler. Jadi proses dogma sentral dari DNA ke RNA, kemudian dari RNA ke proteinnya, mulai dari proses replikasi, proses transkripsi, kemudian berujung pada proses translasi, itu semuanya punya makna tersendiri. Dengan pengetahuan tentang dogma sentral, Dr. Kerry Mullis sudah bisa berhasil menghasilkan satu metode yang namanya PCR, yang sekarang sudah sangat murah kita dapatkan di mana-mana. Mungkin orang lain bilang harga 300.000 untuk tes PCR itu mahal, tetapi saya sebagai orang yang tahu bagaimana perkembangan PCR, saya berani mengatakan itu sudah sangat-sangat murah untuk seukuran PCR. Ya, PCR itu tidak ditemukan baru-baru, tidak ditemukan karena COVID, tidak. Dr. Kerry Mullis itu meninggal kalau tidak salah tahun 2004, ya. Dan dia sudah mempublikasi penemuannya tentang PCR ini sudah dari tahun 70-80-an. Jadi sudah lama. Tetapi PCR itu masih terbatas. Sebelum pandemi
penggunaan PCR masih terbatas dan sangat-sangat mahal. Harga 1 juta pun itu saya masih berani bilang itu adalah harga yang sangat-sangat murah. Ya, nah, walaupun saya juga tidak bisa untuk melakukan tes PCR dengan harga 1 juta, tetapi itu sudah sangat-sangat murah. Oke, saya lanjut. Ya, jadi kalau ada yang bilang PCR itu masih mahal dengan harga 300, saya mungkin kurang setuju. Ya, sebagai orang yang tahu perkembangan PCR, saya tahu betul itu sudah sangat-sangat murah. Ya, nah, selain PCR, apalagi pengaplikasian pengetahuan tentang central dogma, ya, kita sudah bisa menghasilkan sequencing genomnya kita. Apa itu sequencing genome? Kita bisa mengetahui urutan basa nitrogen yang ada pada setiap sel dari kita. Jadi mungkin 30 atau 40 tahun ke depan, Anda sebagai calon-calon dokter ini akan ada pasien Anda yang datang di tempat praktek, mungkin akan mengatakan, dokter saya mau dokter saya mau lihat bagaimana urutan basa nitrogen saya. Dokter saya mau edit gen saya, bagaimana caranya? Atau mungkin dia bawa semacam drive kecil, flash disk, kemudian dia serahkan ke kalian sebagai dokter. Dokter, ini hasil sequencing genome saya mau lihat adakah kemungkinan saya bisa menderita kanker 40 tahun ke depan. Ya, itu perkembangan ilmu. Saya percaya 30-40 tahun ke depan pasti akan seperti itu. Mungkin tidak sampai 30 tahun. Saya berani 20 tahun ke depan pasti pelayanan kedokteran salah satunya sudah ada sequencing genome. Buktinya saja PCR dulu sampai bermiliar-miliar baru kita bisa mendapatkan satu hasil PCR, tetapi sekarang hanya dengan harga 300.000 itu sudah bisa kita dapatkan, sudah bisa dengan waktu mungkin paling lama 48 jam. Ya, dulu PCR saya tahu sekali tahun 2018-2019 harus menunggu 1 tahun untuk melihat hasil daripada PCR, bayangkan. Ya, nah, aplikasi terbaru ini update tahun 2020 adalah tentang genome editing. Kalian bisa edit genomnya kalian bisa edit gennya kalian. Misalnya kalian mau program, ya, bayi misalnya. Kalian mau bayinya pintar fisika, pintar matematika, pintar biologi, pintar kimia, pintar kedokteran. Kalian sisa edit gennya, selesai. Dia akan lahir dengan kondisi yang sudah jenius. Itu bisa. Melahirkan baby yang perfect. Atau mungkin pada hasil analisis kromosom ternyata kemungkinan dia akan mengalami kelainan kongenital, penyakit-penyakit aneh-aneh yang jarang, yang bahkan tidak ada obatnya. Mau dioperasi pun tidak akan sembuh. Itu bisa hanya dengan mengedit DNA, itu sudah bisa sembuh. Bayangkan, itu bisa aplikasinya. Dan sekarang kita sudah mengarah ke situ. Genome editing sudah sangat berkembang sekarang. Salah satu penemuan genome editing di era tahun 2020 adalah penemuan dari dua perempuan luar biasa ini. Profesor Jennifer Doudna PhD dengan Profesor Emmanuel Charpentier PhD. Ya, beliau ini dari Berkeley, California, dan ini dari Prancis. Kalau saya tidak salah, Prof. Emmanuel dari Prancis. Tahun 2018 mereka berdua mempublikasikan penelitiannya tentang CRISPR. CRISPR itu adalah kependekan dari Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats. Ya, susah namanya, makanya lebih mudah disingkat sebagai CRISPR. CRISPR ini tujuannya adalah untuk mengedit genomnya kita. Kalian mungkin ada kemungkinan dari sisi genetik mengalami penyakit diabetes. Misalnya saya orang obesitas. Tentu ada penyakit, ada kontribusi genetik untuk saya mengalami obesitas, ada kontribusi genetik untuk saya mengalami diabetes, itu sudah tentu. Tetapi 20-30 tahun ke depan, saya bisa datang ke dokter konsultan genetik misalnya, saya mau edit DNA saya tidak mau ada penyakit diabetes, saya tidak mau ada penyakit kanker, saya tidak mau obesitas, silakan edit DNA saya. Dan itu bisa diedit dengan CRISPR, penyakit itu sudah bisa hilang.
Itu luar biasanya ilmu ini. Itu prospek beberapa tahun ke depan. Makanya penting mengetahui proses sentral dogma ini dengan sangat baik. Ya, sangat-sangat penting. Kalian ini adalah generasi-generasi molekuler nanti ke depannya. Ya, mungkin kalau senior-senior kita yang mungkin ini ya, yang tidak terlalu ini itu mungkin jarang mengetahui tentang sentral dogma, tapi kalian ini harusnya sudah bisa tahu. Ya. Nah, kalau mau tahu lebih banyak tentang CRISPR, ini bisa nonton, ini ada di Netflix. Ya, ini dokumenter mungkin yang paling laris di Netflix, judulnya adalah Human Nature. Di sini dibahas tentang CRISPR, bagaimana seorang anak usia 11 tahun kalau nggak salah, dia mengalami penyakit genetik serius namanya sickle cell anemia, sickle cell disease ya. Dan dia berhasil disembuhkan oleh karena CRISPR ini. Ya. Nah, ini coba kita lihat trailernya ya. Siapa tahu ada yang mau nonton, silahkan. Kedengaran ya suaranya? Iya, jelas Kak, jelas. Oke. Mother Nature gave us something that's richer than our imagination. We saw the Kuliak Plateau. Never seen anything like this before. I remember him saying, remember this word, CRISPR. Never had the ability to change the fundamental Ya, ini chemical Profesor nature Jennifer of who we Doudna ya, are, and now penemunya we do. CRISPR. And what do we do with that? This doctor told me, just hold on, there's something coming. You can actually use CRISPR to change DNA. You can actually do it. We could engineer a single gene that could potentially make us all more muscular. But should we make that universally available? Что человек может создавать человека, человек, который может воевать без страха и без боли. И вот то, о чем я сейчас сказал, может быть страшнее ядерной бомбы. Should we really be manipulating the heredity of future generations, given our lack of knowledge about so many things? I don't know where you draw the line between not having albinism and deciding your kid needs to be an extra foot taller so they can be a good oarsman and go to Yale. Where is that line? Who's going to draw that? Anything that will stop my child from suffering, I'm for. You know, draw this ethical line wherever you want, but don't draw it in front of my disease. What does that mean for this science, where we have the capacity to edit in some things that we think are important? Are we playing God? You don't realize it's disruptive until you look backward. Often you don't realize that you're in the middle of a revolution until after the revolution has occurred. Oke, itu tadi ya. Jadi silahkan yang mau nonton silahkan nonton ya. Jangan cuma drama-drama aja. Sekali-kali nonton dokumenter supaya paham perkembangan ilmu sekarang seperti apa. Ini prospek yang sangat menjanjikan. Mungkin salah satu dari kita yang hadir pada saat ini mungkin 20 atau 30 tahun ke depan menjadi seorang yang bergelut di bidang seperti ini. Mudah-mudahan ada yang seperti itu. Oke, ini yang terakhir. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih kepada peserta yang sempat hadir. Mungkin di 2 hari ini, kemarin ada Dr. Diandra yang membawakan, kemudian pada hari ini saya diminta juga